Halo semua, perkenalkan nama saya Margareta Triwisakan. Saya dari kelas tingkat 3 reguler A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep caring dan pouring. Yang pertama A, pengertian caring dan pouring. Caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, serta suatu perasaan empati pada orang lain dan perasaan cinta atau menyayangi. Pengertian caring berbeda dengan care. Care adalah fenomena yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan perilaku kepada individu, keluarga, kelompok. Dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia. Jadi, pouring adalah tindakan nyata dari care yang menunjukkan suatu rasa kepedulian. Yang berikutnya B, pengertian caring menurut para ahli. Yang pertama menurut Watson pada tahun 1939 yang terkenal dengan Theory of Human Caring. Di sini, Watson mempertegas bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia. Dengan demikian, mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh. Yang kedua menurut Leininger pada tahun 1984 dalam Cozier et al. Pada tahun 2010 mengungkapkan perilaku caring merupakan kenyamanan, kasih sayang, kepedulian, perilaku coping, empati, dukungan, dan kepercayaan. Yang ketiga menurut Dolores Gaut pada tahun 1984. Menurut Dolores Gaut, caring tidak mempunyai pengertian yang tegas, tetapi ada 3 makna di mana ketiganya tidak dapat dipisahkan, yaitu perhatian, bertanggung jawab, dan ikhlas. Caring merupakan inti dari keperawatan. Yang keempat menurut Mayer, memandang caring sebagai suatu proses yang berorientasi pada tujuan membantu orang lain bertumbuh dan mengaktualisasikan diri. Yang kelima menurut Millais pada tahun 1997. Menurut Millais menyebutkan caring adalah pertimbangan pribadi, psikologistik, perspektif budaya, manifestasi perasaan empati, dedikasi, dan intervensi terapeutik kepada pasien. Dengan caring memungkinkan terjadinya interaksi terapeutik antara perawat dan pasien. C. Teori keperawatan tentang caring. Menurut Watson, ada 7 asumsi mendasari konsep caring. Ketujuh asumsi tersebut adalah: yang pertama, caring akan efektif bila diperlihatkan dipraktikkan secara interpersonal. Kedua, caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan individu dan keluarga. 3. Caring merupakan respon diterima klien tidak saat itu saja, tapi dapat mempengaruhi kepada klien selanjutnya. 4. Lingkungan yang penuh caring sangat potensial untuk mendukung perkembangan klien. 5. Caring terdiri dari faktor kuratif yang berasal dari kepuasan dalam membantu memenuhi kebutuhan klien. 6. Caring lebih kompleks daripada pouring, karena praktek caring memadukan antara pengetahuan biofisik dengan pengetahuan mengenai perilaku manusia yang berguna dalam meningkatkan derajat kesehatan klien. 7. Caring merupakan inti dari keperawatan. Menurut Julia pada tahun 1995. Di sini Watson juga menekankan sikap caring ini harus tercermin 10 faktor yang berasal dari perpaduan nilai-nilai humanistik dengan ilmu pengetahuan dasar. Next, yang berikut aplikasi caring secara umum. Di sini ada beberapa aplikasi caring secara umum. Yang pertama, A. Memenuhi kebutuhan dasar pasien. B. Perawatan fisik membantu mengembangkan respon empati. C. Hubungan yang optimis. D. Mengatakan pada pasien untuk tidak khawatir. Dan E. Berupaya untuk tidak membeberkan informasi. Yang berikutnya E. Perbedaan caring dan pouring. Dalam penerapannya, konsep caring dan pouring mempunyai beberapa perbedaan. Di antaranya yang pertama, caring merupakan tugas primer perawat dan pouring adalah tugas sekunder.
Maksudnya di sini, seorang perawat lebih melakukan tindakan kepedulian terhadap klien daripada memberikan tindakan medis. Oleh karena itu, caring lebih identik dengan perawat. Yang kedua, curing. Curing merupakan tugas primer seorang dokter, dan caring adalah tugas sekunder. Maksudnya di sini, seorang dokter lebih melibatkan tindakan medis tanpa melakukan tindakan caring, yang berarti oleh karena itu, curing lebih identik dengan dokter. Berikutnya yang ketiga, dalam pelayanan kesehatan, klien yang dilakukan perawat 3/4-nya adalah caring dan 1/4-nya adalah curing. 4. Caring bersifat lebih healthogenik daripada curing. Maksudnya di sini, caring lebih menekankan pada peningkatan kesehatan daripada pengobatan. Di dalam praktiknya, caring mengintegrasikan pengetahuan biofisik dan pengetahuan perilaku manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan dan untuk menyediakan pelayanan bagi mereka yang 5. Tujuan caring adalah membantu pelaksanaan rencana pengobatan atau terapi dan membantu klien beradaptasi dengan masalah kesehatan, mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan fungsi tubuh. Sedangkan tujuan curing adalah menentukan dan menyingkirkan penyebab penyakit atau mengubah problem penyakit dan penanganannya. Yang keenam, diagnosa dalam konsep curing dilakukan dengan mengungkapkan penyakit yang diderita, sedangkan diagnosa dalam konsep caring dilakukan dengan identifikasi masalah penyebab berdasarkan kebutuhan dan respon klien. Baik, sekian penjelasan saya tentang konsep caring dan curing. Terima kasih.